Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapa dan Ibu yang saya dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, kajian Masjid Al-Fattah yang selalu dijaga dan dilindungi oleh Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis-hadis yang berkaitan tentang Al-Ahkam Al-Fiqhiyah, kitab yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang insyaAllah pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-29 dan hadis yang ke-30. Hadis yang menjelaskan tentang kencing bayi laki-laki. Ya, apakah najis ataukah tidak? Bagaimana cara membersihkan kencing bayi laki-laki tersebut? Yang jelas para ulama sepakat segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia, termasuk juga yang keluar dari kubul dan dubur bayi, baik itu bayi laki-laki ataupun bayi perempuan, itu semuanya najis kecuali air mani, ya. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia semuanya najis kecuali air mani. Termasuk juga ya kencingnya bayi. Ya, kencingnya bayi tersebut sepakat bahwasannya itu najis. Cuma cara pembersihannya saja yang berbeda. Ya, bagi bayi-bayi laki-laki yang tidak makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibunya. Kita bacakan saja hadisnya. Hadis yang nomor 29, hadis dari Ummu Qais binti Mihsan Al-Asadiyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, annaha atat bi ibnin laha saghirin, bahwasanya beliau Ummu Qais itu datang kepada Nabi SAW dengan membawa anak laki-lakinya yang masih kecil, ya, masih bayi berarti. Lam yakulit ta'am, karena keterangannya itu anak, itu bayi belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Illa Rasulullah SAW, dia bawa bayi laki-lakinya untuk menghadap ke Rasulullah SAW. Fa ajlasahu fi hajrihi, kemudian Nabi SAW mendudukkan itu bayi di pangkuannya. Fabala ala thawbihi, kemudian bayi tersebut kencing dan kencingnya bayi tersebut menempel di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada abima'in,
Nabi meminta untuk dibawakan air. Fanadhahu, ketika air sudah ada, Rasulullah SAW memercikkan itu air ke pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki tadi. Walam yaksilhu, Nabi SAW cuma mengusap tanpa membasuhnya. Naam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 223, dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 287 dan nomor hadis 2214. Sedangkan hadis nomor 30 itu hadis dari Ibunda Aisyah Ummul Mukminin, ya, ibunya orang-orang yang beriman radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridai Ibunda Aisyah. Qalat, berkata, utiya Rasulullah SAW bisabiyin, pernah Nabi SAW dibawakan bayi laki-laki. Disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah yang lain bahwasannya pada saat itu yang dihadapkan kepada Nabi SAW itu adalah cucu beliau sendiri. Ada yang mengatakan bahwasannya itu Hasan, ada yang mengatakan bahwasannya itu adalah Husin, adiknya Hasan. Perlu diingat, Hasan Husin ini bukan kembar ya. Hasan Husin itu beda umur. Ya, Hasan lebih tua ketimbang Husin, itu 6 bulan. Ada yang mengatakan 7 bulan. Naam. Ya, disebutkan sebagaimana yang dikatakan di sini bahwasanya dibawakan kepada Nabi SAW atau dihadapkan kepada Nabi SAW seorang bayi laki-laki. Fabala ala saubihi. Kemudian itu bayi kencing dan kencingnya mengenai pakaian Nabi SAW. Fada'a bima'in, Rasulullah SAW meminta dibawakan air. Fa'atba'ahu iyah. Kemudian Nabi SAW mengambil air, kemudian mengenakan itu air di pakaian yang terkena kencing tadi. Naam, sambil mengusapkannya. Walam yaksilhu, dan Rasulullah SAW tidak membasuhnya, mengucak-ngucak seperti tidak. Ya, percikan air, usap, dan Rasulullah tidak mengucak-ngucaknya sebagaimana kita mencuci pakaian. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 222, ya. Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dari jalurnya Ibunda Aisyah pada nomor hadis 222, sedangkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya meletakkan ini hadis pada nomor 286. Itu berkaitan tentang dua hadis yang menjelaskan tentang bagaimana cara untuk membersihkan kencing bayi laki-laki yang menempel di pakaian atau yang sejenisnya seperti karpet atau sajadah, ya, bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI air susu ibunya. Sebagaimana lazimnya pembahasan kita ada 3 pembahasan. Yang pertama rawi hadal hadis, perawi hadis ini. Yang kedua pembahasannya kosakata yang ada pada hadis ini. Kemudian yang ketiga ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Nah, yang pertama rawi hadis ini, Ummu Qais bin Mihsan, itu adalah saudara perempuan Uqasah bin Mihsan al-Asadiyah. Tentu antum pernah dengar satu hadis Nabi, hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Mereka itu memiliki 4 sifat. Yang pertama, la yastarkun, tidak pernah mau untuk meminta ruqyah. Jangankan ruqyah yang mubah, yang boleh, yang syar'i, ya. Jangankan ruqyah yang haram, ya maaf, jangankan ruqyah yang haram. Yang ruqyah yang syar'i saja mereka tidak mau minta.
Ya, artinya 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Mereka tersebut tidak mau untuk meminta ruqyah. Jangankan ruqyah yang haram, yang di dalamnya ada kesyirikan, ruqyah yang syar'i saja mereka tidak mau minta. Naam. Kemudian yang kedua, wala yaktawun, tidak mau untuk meminta pengobatan kai. Pengobatan kai itu ada besi kita taruh di api, sudah panas, kita angkat, kita letakkan di bagian tubuh kita yang sakit. Itu pengobatan secara kai. 70.000 umat Muhammad SAW, mereka tidak pernah mau untuk meminta pengobatan secara kai. Yang ketiga, sifat mereka itu wala yatatayyarun. Tidak mau mereka itu tidak bertatayyur, menganggap sial akan sesuatu hal. Dan yang keempat, sifat 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka selalu bertawakal kepada Allahu Jalla wa Ala. Nah, 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab, yang ketahuan dari 70.000 tersebut cuma satu orang, yaitu siapa? Uqashah bin Mihsan al-Asadiyah ini. Nah, Uqashah bin Mihsan itu punya saudara perempuan, ya, namanya Aminah, ya, panggilannya kunyahnya Ummu Qais. Di sini kunyah panggilan lebih dikenal ketimbang nama aslinya. Nah, itulah Ummu Qais binti Mihsan, saudara perempuan dari Uqashah bin Mihsan al-Asadiyah. Dia tersebut yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk pada waktu itu keadaannya kan disebutkan bayinya tersebut masih bayi, tidak diberi nama belum, karena ceritanya bayinya Ummu Qais ini, bayinya Aminah, keponakan daripada Uqashah bin Mihsan itu, ketika masih bayi tersebut meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Bahkan ketika bayinya tersebut dimandikan, si Ummu Qais tersebut berkata kepada yang memandikan, la tagsil ibni bil ma'il barid fataqtuluh. Jangan engkau mandikan anak laki-lakiku itu, bayi laki-lakiku tersebut dengan air yang dingin, takutnya membunuhnya. Karena sudah meninggal padahal, ya kan? Karena pada waktu itu, karena namanya ibu ya, kepada bayinya, kepada anaknya itu kan sayang yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW ketika dikabarkan tentang kelakuan daripada Ummu Qais pada saat ada orang yang memandikan bayinya tadi, Rasulullah cuma tersenyum dan mendoakan Ummu Qais agar diberikan umur panjang. Dan qadar Allah Ummu Qaisnya mendapatkan apa? Umur panjang. Nah, itu cerita singkat tentang Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Ibunda Aisyah sudah kita ceritakan, ya, siapa Ibunda Aisyah pada kesempatan yang lalu. Naam, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah putri dari sahabat yang mulia Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu, yang sering disebut dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Naam. Kemudian kosakata yang ada dalam hadis ini, lam yakulit ta'am, ya, belum memakan makanan. Maksudnya makanan pokok yang dikenal di antara kita ini, nasi atau yang sejenisnya. Nah, itu bayi tidak makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Kenapa? Lisikruhi. Karena dia masih kecil banget. Ya, wa inna maqutuhu al-laban. Makanan pokoknya si bayi laki-laki ini cuma air susu ibunya saja. Kemudian fi hijrihi, ya, fi hajrihi. Hajruhun, ya, fi hajrihi itu kalau kita artikan, ya, di sini sama dengan husnul insan, artinya penganyoman atau pangkuan. Orang kan ketika anak kita itu lagi bersedih atau apa, kita pangku, kita peluk, itu kan merasa ketenangan, seakan-akan seperti kita betul-betul memeliharanya. Kebiasaan Nabi
ketika ada bayi yang dihadapkan kepada beliau, beliau biasa menggendongnya dan dipangkukan, ya, di pangkuan Nabi SAW. Namanya dalam bahasa Arab hijrihi. Nah, itu kita katakan biasanya diletakkan di dada beliau, ya, dan biasa terjadi sesuatu hal. Salah satunya bayi itu kencing dan otomatis menempel dan mengenai pakaian Nabi SAW, kencingnya bayi. Karena kan dulu tidak ada yang namanya hafadhah. Hafadhah itu popok, ya, seperti itu. Nah, kemudian fanadhahu rasyahu rasyan ya makan al-baul. Nadhaha itu sinonimnya rasya. Rasya itu memercikkan air. Ya, memercikkan air yang sifatnya dipercikan kepada tempat yang terkena kencing bayi laki-laki tadi itu. Sambil setelah itu diusapkan. Misalnya di bagian pakaian ini misalnya, ambil air, di sini terkena kencing bayi laki-laki, cuma sebatas di sini, ambil air, percikkan, kemudian usap begini. Sudah suci lagi pakaian kita. Ya, beda dengan yang lainnya, beda dengan kencing bayi perempuan. Tidak seperti itu. Harus dibasuh, harus dikucek-kucek begitu juga, baru suci. Apalagi kencing manusia yang sudah remaja atau dewasa. Tentu kita katakan ketika terkena kencing kita misalnya, kita kucek atau kita basuh. Tidak cukup dengan percikan air saja dan usapan. Naam. Bisobiin, sobi itu artinya waladin dzakar. Ya, maksudnya adalah bayi laki-laki. Jamaknya sebyan, atau boleh dikatakan bi wayajuzu dammuha, yaitu subyan atau sibyan. Itu jamak daripada sobi. Kalau bayi perempuan itu sobiyah, sobiyatun. Jamaknya sobaya. Jamaknya apa? As-sobaya. Naam. Wahia waladul untha. Naam, bayi perempuan. Kemudian fa'atba'ahu. Atba'ahu itu artinya mengikuti. Ada air, dilihat bagian mana saja yang terkena kencing bayi tersebut, dikenakan sambil dijalankan telapak tangan ini. Atau ada bagian-bagian dari pakaian ini yang terkena kencing bayi tersebut, dikenakan air tersebut, itu dalam bahasa Arabnya atba'a. Ya, sabbul ma'i 'alal baulihi. Memercikkan air di kencing di pakaian yang terkena kencing tadi itu. Kemudian walam yaksilhu. Yaksil artinya membasuh atau mencuci atau dikucek-kucek. Ya. Karena kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI air susu ibunya, cara pembasuhannya, cara pencuciannya itu sangat mudah sekali dan sangat ringan sekali. Cukup percikan air di bagian pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki tadi, kemudian kita usap, selesai. Tidak sebagaimana lazimnya kencing bayi perempuan atau kencing manusia remaja atau dewasa atau tua, kita katakan harus dibasuh dan harus dicuci. Seperti itu. Nah, kemudian dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan sebagai berikut. Yang pertama, husnu khuluqin Nabi SAW, haitsu lam yadhiq sadruhu bima hasala min hadas sabi min baulihi ala saubihi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya akhlak Nabi SAW, yang dimana beliau Nabi Muhammad ketika terkena kencing bayi laki-laki di pakaiannya, beliau tidak mengakibatkan sempit dadanya, tidak membuat beliau tersebut marah atau emosi, tidak juga mencela
orang tua si bayi, ibunya atau ayahnya, tidak. Dan juga tidak mencaci maki kedua orang tuanya, terutama ibunya, tidak. Rasulullah cuma minta tolong bawakan air, bahkan Rasulullah sendiri yang membersihkan itu kencing. Ya, Rasulullah ambil air, kemudian dipercikkan di pakaian beliau yang terkena kencing bayi laki-laki tadi, kemudian diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum i'tadau ayyatu bisibyanihim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal wiladah. Ini memang kebiasaan sahabat. Kalau dapat bayi, mereka segera datang kepada Nabi SAW setelah kelahiran putra atau putri mereka. Tujuannya apa? Liyuhannikahum wa yad'ulahum, agar Nabi SAW mentahnik bayi-bayi mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Tahnik itu ada kurma, kemudian dikunyah-kunyah, sudah lembut betul. Itu bagian liur dari orang yang mengunyah kurma tadi, yang sudah menyatu dengan kurma, diambil, kemudian diusapkan ya dengan jarinya itu liur ke bibirnya si bayi atau ke lidahnya. Bukan kurma kunyah-kunyah sedikit kemudian langsung disuapkan kurmanya, enggak. Itu cuma campuran kurma dengan liurnya. Kemudian liur tersebut ditempelkan di bayi, di bibirnya bayi atau di lidahnya. Para ulama berdebat, apakah tahnik itu khusus Nabi SAW saja yang boleh melakukan, ataukah boleh semua orang, termasuk ustadz kepada bayi antum, termasuk kiai ya kepada bayi orang lain yang bukan bayinya si kiai tadi, bukan bayinya si ustadz tadi. Wallahu alam, pendapat yang rajih tentang masalah itu, untuk tahnik itu khusus untuk Nabi SAW. Karena liurnya Nabi SAW adalah barakah. Seluruh tubuh Nabi ini apa? Barakah, termasuk liurnya. Makanya ya bekas air wudu Nabi itu diperebutkan oleh sahabat ridwanullah ajmain. Pernah kejadian Ali bin Abi Thalib sakit mata. Waktu itu mau ada peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar tahun ke-7 Hijriah, perang melawan Yahudi Khaybar. Rasulullah malam hari seperti ini menginfokan kepada sahabat bahwasanya besok aku akan kasih bendera untuk memimpin perang Khaybar. Dari kalangan sahabat Nabi adalah orang atau hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan hamba itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat berharap agar dialah atau merekalah yang terpilih. Bahkan sampai begadang memikirkan, betul-betul berharap. Kata Umar bin Khattab, wallahi demi Allah, aku tidak pernah berharap untuk menjadi pemimpin kecuali pada saat itu. Karena Rasulullah mengatakan itu komandan perangnya, pemimpin perangnya itu ya seorang hamba, seseorang yang betul-betul dicintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi pulang ke rumah beliau, istirahat. Kemudian menjelang subuh, ya para sahabat ya ada yang begadang, ada yang istilahnya itu tinggal di masjid untuk menunggu jawaban siapakah yang terpilih dari kalangan mereka. Setelah selesai salat subuh, Nabi menghabarkan, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Kata sahabat tersebut, ya, suqiya bi ainaihi. Dia tersebut sakit mata. Dia enggak bisa ke masjid ya Rasulullah. Kata Nabi, tolong dong jemput Ali bin Abi Thalib, bawakan dia ke hadapanku. Akhirnya ada sahabat yang datang kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian membawa Ali ke hadapan Nabi. Tuh Ali kena sakit mata, sakitnya luar
biasa sampai nggak lihat gitu. Dituntun oleh sahabat tadi itu. Kemudian ketika di hadapan Nabi SAW, Rasulullah meludah di telapak tangan beliau. Kemudian diusapkan kepada kedua matanya Ali. Seketika itu juga Ali sembuh. Bahkan kata Ali, wallahi demi Allah, seakan-akan aku tidak pernah sakit mata. Dan demi Allah, aku tersebut penglihatanku lebih jelas ketimbang sebelumnya. Subhanallah. Nah ini kan berkah. Jadi keberkahan pada Nabi itu jelas. Keringatnya, liurnya, ya, apa yang ada pada tubuh Nabi SAW itu barakah. Wajar sahabat memperebutkan bekas air minumnya Nabi, bekas ya wudunya Nabi dan lain sebagainya. Termasuk tahnik tadi. Kurma kan bercampur dengan liur yang dikunyah-kunyah tadi. Itu yang liur yang bercampur dengan kurma yang sudah dikunyah-kunyah tadi itu dijilatkan itu liur dengan diambil dengan jari, diletakkan di bibirnya si bayi dan lidahnya. Itu tahnik. Saya lebih condong kepada bahwasanya tahnik itu khusus untuk Nabi SAW, tidak untuk selainnya. Wallahu a'lam. Memang ada dua pendapat, saya akui itu. Paling tidak ya ikhwan, kalau antum mengambil pendapat yang kedua, enggak Ustaz. Ya, ana lebih beranggapan boleh semua orang. Saya sarankan lebih bagus antumnya sendiri yang mentahnik. Karena kalau apalagi zaman sekarang ya, zaman pandemi, kondisi seperti ini khawatirnya, apalagi nggak tahu ya kondisi ustadz itu, batuk-batuk atau mungkin ada penyakit menular. Wallahi bisa berbahaya, jangan menganggap itu sebagai nabi nanti. Namanya manusia itu, kalau sedang batuk-batuk, antum bawa bayi antum, ya bahaya juga. Atau ada penyakit menular di ustadz itu atau di kiai tersebut, oh itu bisa berbahaya. Bukan, ini sekedar bahwasannya tahnik itu keyakinan ya, meskipun ada dua pendapat, itu khusus untuk Nabi SAW. Ya kalau liur Nabi jelas itu keberkahan, kita katakan liur Nabi SAW itu adalah keberkahan di dalamnya. Kemudian setelah itu mendoakan mereka Nabi SAW. Ya, tabarrukan bidu'aihi walam si'iyahum. Sahabat-sahabat tadi datang kepada Nabi dengan membawa bayinya, tidak lain untuk mencari keberkahan dengan doanya Nabi dan dipegang oleh Nabi SAW. Karena tubuhnya Nabi termasuk air liurnya itu adalah keberkahan. Wa kana SAW ahsanun nasi khuluqan. Dan Nabi SAW itu paling baiknya manusia dalam masalah akhlak. Nabi SAW. Bahkan Allah memuji apa? Wa innaka la'ala khuluqun azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memiliki akhlak yang luar biasa agungnya, luar biasa mulianya. Naam, akhlak Nabi itu ditunjukkan dengan apa? Fakana yataqabbalu dzalika min ashabihi wa yahtadanu atfalahum wa yujlisuhum fi hijrihi atau fi hajrihi. Boleh dua-duanya, boleh dengan kasrah hijrihi atau fathah hajrihi. Rasulullah ketika sahabat itu membawa bayinya, oh disambut oleh Nabi, ahlan wa sahlan. Ya, bahkan dipangku itu bayi-bayinya, diangkat oleh Nabi, diletakkan dipangku di atas dadanya Nabi SAW, dipegang sebagai wujud apa? Rahmatan bihim. Sebagai wujud Rasulullah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada itu bayi-bayi. Wa jalaban li sururi ahlihim. Dan tidak lain untuk memberikan kebahagiaan untuk orang tua si bayi tadi itu. Senang kan? Kayak misalnya jangankan Nabi ya, Ustadz memuji bayi saja. Misalnya antum bawa bayi antum ke rumah anak, oh kita Masya Allah, tabarakallah, mabuk, Masya Allah. Kita gendong-gendong tuh bayi Masya Allah sambil bercanda dengan bayi. Orang tuanya kan senang, Masya Allah. Nah makanya kita sama anak-anak kecil itu jangan seram-seram tuh wajah. Tampakkan ya rasa kasih sayang dan rahmatnya antum kepada mereka. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah anna baulal gulami
as-sagiri yutahharu bi rasyil ma'i wa nadhihi alaihi biduni guslin, bahwasannya kencing bayi laki-laki yang masih kecil, yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibunya, itu mensucikannya, membersihkannya dengan cara memercikkan air, kemudian diusapkan di pakaian yang terkena kencing tadi, tanpa harus membasuhnya dan mencuci serta mengucap-ngucapnya. Seperti itu. Percikan air di bagian pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki tadi, percikan air, usap. Sudah suci pakaian kita. Walaisa hadza li adami najasatihi. Tapi kalau misalnya begitu mudah untuk membersihkan kencing bayi laki-laki tadi itu, bukan berarti kencing bayi laki-laki itu tidak najis. Najis tetap. Wa inna malitahfifi fi izalatihi. Cuma di sini keterangan hanyalah berkaitan dengan mudahnya dan ringannya untuk menghilangkan najis kencing bayi laki-laki tadi. Wa hadza muqayyadun kama fi hadisi Ummu Qais billadzi lam ya'kulut ta'am. Nah, di sini ada satu keterangan di dalam hadis Ummu Qais bahwasannya bayi laki-laki yang kencingnya tersebut pembersihannya, pensuciannya dengan sekedar memercikkan air di pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki tadi, kemudian diusapkan, itu bayi yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibunya. Ya, lam yakunit ta'am qutan lahu li sagrihi wa innama qutuhu al-laban. Dia tuh bayi laki-laki belum makan makanan sebagaimana lazimnya kita makanan pokok, karena dia masih kecil. Yang dia makan itu cuma sekedar ya ASI, air susu ibu. Naam. Tapi kalau dia sudah makan apa-apa, dia masih menyusu dengan ibunya. Tapi dia sudah minum susu yang lain atau makan yang lain, maka hukumnya berlaku sama dengan kencing-kencing manusia pada umumnya, yaitu dibasuh, dicuci, dikucek-kucek seperti itu. Jelas ya? Ini berlaku pembersihan kencing bayi laki-laki dengan percikan dan usapan tadi itu bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibunya. Nah, jelas ikhwan? Jelas akhwat? Nah, wa hadzal hukmu khasun bil bauli. Dan ini hukum pun juga khusus kencingnya saja ya. Wa amma ya udratuhu fala budda fiha minal ghusl kabaqiyatin najasat bil ijma. Adapun pupnya itu, paham ya? Habis buang air besar kan sama dengannya pup itu. Kita enggak enak tuh kalau menyebut dengan bahasa Indonesianya itu ya. Paham ya? Adapun pupnya itu kita katakan wajib untuk dibasuh dan dicuci, dihilangkan tuh kotoran. Enggak cukup dia buang air besar kita percikin air kita usap begitu, enggak cukup, masih najis. Ya. Sama sebagaimana najis-najis yang lainnya. Ya, jelas? Jadi ini hukum khusus untuk kencing bayi laki-laki saja. Dan ini khusus untuk kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibunya. Tidak dengan pupnya. Kalau dia buang air besar, maka harus dibasuh, dicuci, ya, sebagaimana lazimnya kita membasuh dan mencuci najis-najis yang najis-najis yang ada. Dan itu ijma, konsensusnya para ulama. Yang ketiga, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan, yustafadu min qawlihi fada'a bima'in. Ya, ilmu yang bisa kita dapatkan dari sabda Nabi. Rasulullah meminta dibawakan air. Annal aula al-mubadaratu bitathhiri mahli an-najasati lil mubadarati ila tatahhuri minal khabas wala alla yunsa. Naam. Rasulullah segera meminta, bawakan dong air. Ilmu yang bisa kita dapatkan, kalau kita
dikencingi oleh bayi kita, tolong segera dibersihkan tempat yang terkena najis tadi. Baik terkena pakaian kita, atau terkena sajadah, atau terkena karpet, atau yang lainnya. Ya, segera bersihkan kotorannya dan najisnya. Kenapa? Dikhawatirkan kita lupa. Karena kencing bayi laki-laki yang baru makan ASI, air susu ibunya, tidak makan apa-apa, itu baunya kadang nggak nyengat. Kadang kita lupa. Ya kan? Lupa karena terasa aroma baunya itu nggak terlalu menyengat. Kita pikir bau biasa saja. Maka di sini ilmu yang bisa kita dapatkan, kalau kita misalnya dikencingi oleh bayi laki-laki kita dan kencing itu menempel di pakaian kita atau di sajadah atau lainnya, tolong segera dibersihkan agar kita jangan sampai lupa. Yang keempat, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah waradati sunnatu as-sahihatu bitafriqi bainal baulil ghulamil ladzi lam ya'kulit ta'am wa bainal baulil jariyah fil hukmi. Ada hadis yang sahihah, ada hadis yang sahih atau sunnah yang sahihah menjelaskan tentang perbedaan cara membasuh atau cara menghilangkan atau cara membersihkan kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya dengan kencing bayi perempuan. Wa bihi qala jumhur ahli ilmi min ahli hadis wal fiqhi. Dan ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan ulama hadis dan ulama fiqih, terutama dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali, termasuk juga pendapat ya mazhab Zahiri. Ya, mazhab Zahiri itu adalah pengikut dari Imam Daud Az-Zahiri. Salah satu yang menganut mazhab Az-Zahiri itu adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Naam. Lakinil Bukhari lam yukharrij syai'an minha. Imam Bukhari tidak mengeluarkan ini hadis sedikit juga pun, li'annaha laysat ala syartihi. Karena menurut Imam Bukhari itu hadis bukan menurut syarat dan kriteria beliau. Karena Imam Bukhari itu sangat ketat kriteria untuk menentukan ini hadis sahih atau bukan. Nah, ada dalam jalur hadis dari Abu Samah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunan beliau pada nomor hadis 376 dan dikuatkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai pada nomor hadis ya 304 dalam kitab Sunan Imam An-Nasai, dan juga di dalam dikeluarkan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 526. Ya, Abu Samah ini termasuk pembantunya Nabi. Qala berkata, kuntu akhdumu an-nabi ya sallallahu alaihi wasallam, fakana idza arada ay yaktasila qala walanni qafak. Ya, aku ini adalah membantu Nabi SAW. Apabila beliau ingin mandi, tugasnya Abu Samah ini adalah bagian untuk menutupi kamar mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya agar jangan sampai tidak terlihat oleh pandangan siapa? Manusia dan seterusnya. Fa'as ya disebutkan fa'astarahu bihi, ya Abu Samah ini ya menutupi Nabi SAW, artinya dengan kain dan sejenisnya. Nah, pernah satu hari kata Abu Samah, fa'utiya bi Hasan au Husin. Pernah suatu hari dibawakan kepada Nabi Hasan atau Husin. Hasan dan Husin pada waktu itu bayi yang sangat apa kita katakan masih bayi betul. Sebagaimana saya sebutkan, Hasan dan Husin itu bukan kembar. Yang abang siapa? Hasan. Itu beda cuma berapa tadi? 6 bulan atau 7 bulan. Berarti kan masih bayi. Kalau toh Husin lahir, si Hasan baru 6 atau 7 bulan pada waktu itu. Nah, kata Abu Samah, pernah Hasan masih bayi. Pernah juga Husin masih bayi.
dibawakan ke hadapan Nabi karena cucu beliau kan beliau gendong. Fabala ala sadrihi. Itu Hasan atau itu Husain kencing. Ya, percis di atas dada Nabi SAW. Sehingga kencingnya Hasan atau Husain ini menempel di pakaian Nabi SAW. Faji'tu ugsiluhu. Aku datang untuk membasuhnya. Tapi Nabi mengatakan faqala ya yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Ya, kalau yang dibasuh itu kencing bayi perempuan. Kalau bayi laki-laki itu cuma dipercikan air dan diusap. Ya kan? Nah, ini dalilnya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nasai dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Dari sinilah para ulama, mayoritas ulama terutama mengatakan ada perbedaan terhadap bayi laki-laki dan perempuan berkaitan dengan kencingnya mereka. Kalau kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI air susu ibunya, cukup dipercikkan air di bagian pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki tersebut, kemudian diusap, sudah suci. Sedangkan kencing bayi perempuan harus dibasuh dan harus dicuci sebagaimana lazimnya kencing-kencing orang dewasa, ya, atau remaja atau orang yang sudah tua. Nah, seperti itu. Adab? Belum. Taib. Kemudian disebutkan wasaha al-ibta bidzalika an Ali wa Ummi Salamah. Bahkan perkataan atau pendapat mayoritas ulama yang membedakan pembasuhan kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan tersebut itu juga berdasarkan fatwanya dari Ali bin Abi Thalib dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anha. Walam ya'ti an sahabi khilafahuma, tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisih keduanya. Artinya memang benar dan sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwasannya ada perbedaan antara ya pembasuhan atau pembersihan atau pensucian kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Kalau kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI air susu ibunya, cukup dipercikan air ya ke pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki tersebut, kemudian diusap, sudah suci. Sedangkan kencing bayi perempuan tersebut harus dibasuh dan harus dicuci. Dan itu ternyata pendapatnya Ali bin Abi Thalib dan Ummu Salamah, dan itu disetujui oleh para sahabat ridwanullah ajmain, dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari dari apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dan ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Naam. Baik, azan dulu, selesai azan kita lanjutkan pembahasan kita ini. Naam. Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tammah was salati al-qa'imah ati Muhammadin wasila wal fadila wa wasmuka. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat komentarnya Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa dzakara Ibnu Qayyim anna at-tafriqa huwa as-sawabu alladhi dallat alaihi sunnatu as-sahihah sarihah. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasannya perbedaan untuk membersihkan kencingnya bayi laki-laki dengan bayi yang perempuan itu yang benar. Hal itu ditunjukkan dan dijelaskan oleh hadis yang sahih atau sunnah yang sahihah, lagi sangat jelas terang benderang menjelaskan perbedaan untuk membasuh ya atau untuk membersihkan kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa alasan. Ada 3 alasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kenapa kok terjadi perbedaan untuk pembasuhan atau pembersihan kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan? Yang pertama, annal baulal gulam yatatayyaru wa yatafarraqu fayashukku ghusluhu. Kencing bayi laki-laki itu kalau kencing itu bisa menyebar kemana-mana. Wa baulul jariyah yaqa'u fi mawdu'in wahid. Sedangkan kalau bayi perempuan kencing itu cuma menempelnya atau menyebarnya di suatu tempat saja. Beda dengan kencing laki-laki atau bayi laki-laki. Maka oleh sebab itu terasa berat kalau disuruh untuk
pembersihannya itu dengan cara dibasuh atau mencuci. Sedangkan untuk kencing bayi perempuan berhubung tidak menyebar sebagaimana kencingnya bayi laki-laki, cuma jatuhnya itu di tempat yang satu, maka tidak memberatkan untuk dibasuh, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Yang kedua alasannya, annal baulal jariyati antanu min baulil ghulam. Sebabnya itu dikarenakan kencing bayi perempuan lebih bau ya daripada kencing bayi laki-laki. Kencing bayi perempuan itu lebih bau daripada kencing bayi laki-laki. Li'anna hararata adz-dzakari aqwa wa hiya tu'assiru fi indahil bauli wa takhfifi rahihatihi. Karena kalau kencing bayi laki-laki itu panasnya lebih kuat, lebih terasa itu, sehingga berpengaruh untuk menghilangkan bau yang ada pada kencing bayi laki-laki tadi. Itu alasannya. Ya, wallahu alam ya. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Menurut penelitian beliau, kencingnya bayi perempuan memang kalau kita punya bayi ya. Kebetulan anak punya bayi perempuan. Sebelumnya punya bayi laki-laki. Memang lebih terasa baunya itu kencing apa? Bayi perempuan. Bayi perempuan. Ini itu alasan yang kedua. Kenapa kok dibedakan seperti itu? Kencing bayi laki-laki cuma sekedar percikan air usap sudah suci. Sedangkan kencing bayi perempuan harus dibasuh, harus dicuci. Sebagaimana lazimnya kencing bayi, ya, sebagaimana lazimnya kencing orang dewasa. Seperti itu. Karena ternyata kencing bayi perempuan itu lebih bau daripada kencing bayi ya laki-laki. Yang ketiga, kasratu hamli rijal wan nisa lidzakari ya lita'alluqil qulubu bihi kama tadullu alaihi al-musyahada. Ya, ini alasannya. Bahwasannya kalau kita lihat untuk ya menggendong ini bayi, kebanyakan orang itu, terutama yang laki-laki itu menggendong apa? Bayi laki-laki apa perempuan? Kata Imam Ibnu Qayyim, bayi laki-laki ini memang hati, terutama ayahnya itu, kalau ada laki-laki, bayi laki-laki, kekuatan atau ketergantungan batin atau hati kepada tuh anak lebih luar biasa, karena mungkin sebagai harapan ya untuk mengganti ayahnya. Cuma ini alasan ya. Kita mengatakan enggak Ustadz, kalau anak sih mau bayi laki-laki ataupun perempuan sama. Bahkan ya kadang berhubung anak laki-laki sudah ada banyak, anak bayi perempuan baru satu, itu kuatnya hati kepada dia lebih mantap. Nah, ada yang beralasan seperti itu. Tapi ini yang diungkapkan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Yang jelas kenapa kita harus membedakan tadi itu untuk membasuh dan menghilangkan kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Yang jelas alasan yang utamanya itu karena hadis Nabi, karena sunnah as-sahihah. Rasulullah yang perintahkan itu. Kalau sudah Rasulullah yang mengatakan itu, ya kita sudah sam'an wa ta'atan. Kita mendengar dan siap untuk taat. Imam Ibnu Qayyim itu cuma sekedar untuk menguatkan saja dari apa yang sudah kita yakini. Ini perintah Nabi, ya kita harus laksanakan. Kemudian tambah dikuatkan lagi dengan 3 alasan tadi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tayyib. Ada pertanyaan? Belum. Atau sudah iqamah itu ya? Iqamah sudah. Tayyib. Silakan jika ada pertanyaan. Fa tafadhal mashkuran. Jelas ikhwan? Nah. Iya, percikan dan diusap juga ya untuk memantapkan. Iya. Sebenarnya sih kalau dalam perjalanan itu, kalau berkaitan dengan istinjanya, bedakan ya, istinja cebok.
Kalau kita nggak ada air, baru kita ganti dengan apa? Dengan batu atau yang sejenisnya kalau zaman sekarang tisu. Nah, adapun yang lainnya jika sekiranya tidak ada juga, ini kencing menempel nih. Di mana? Di pakaian. Gimana cara untuk menghilangkannya itu? Nggak ada air kata antum. Kan ada satu hadis yang sahih. Idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha ya fa inna turab yutahhiruhu. Jika sandal salah seorang di antara kalian terkena kotoran, maka cukup tanah untuk membersihkannya. Sandal kita terkena kotoran binatang misalnya, kotoran binatang yang haram, kucing misalnya, najis kan? Kemudian kita kita gerakkan sandal kita tersebut, gosok-gosok di tanah, itu sudah mensucikannya. Termasuk ingat gak wanita yang punya pakaian panjang, ya, yang dimana menutupi seluruh tubuhnya tentunya, yang pakaiannya tersebut mengibas-ngibas. Kata dia, ya Rasulullah, aku dari rumahku menuju masjid itu atau melewati tempat-tempat yang najis. Gimana tentang kondisi pakaianku tersebut? Boleh nggak aku bawa sholat? Ya, karena aku khawatir ini pakaian pasti mengibas najis, terkena najis. Kata Rasulullah SAW, yutahhiru ma ba'dah. Ya, tanah yang setelahnya itu membersihkan pakaian kamu yang terkena najis atau kotoran tadi. Nah, termasuk kalau sekiranya memang nggak ada air, antum gunakan pasir misalnya untuk membersihkan itu, maka sudah dianggap bersih dan suci pakaian antum. Seperti itu. Cuma kalau zaman sekarang terasa nggak mungkin ya Syekh. Antum paling tidak bawa tisu basah. Di sana alhamdulillah banyak air. Tapi kalau sekiranya nggak ada, boleh yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Baik. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayi laki-laki perempuan? Oke. Ya najis. Kecuali kalau misalnya sofa, misalnya bayi antum, dia kencing di situ. Antum ambil tisu misalnya. Atau antum ambil air, percikan air di sofa atau di kursi yang terkena kencing bayi laki-laki antum tersebut yang belum makan apa-apa kecuali ASI air susu ibunya. Antum percikan air di sofa tersebut, antum usap, sudah suci. Setelah itu antum duduk. Celana antum najis enggak? Gamis antum najis enggak? Enggak, sudah antum bersihkan tadi. Tapi kalau sekiranya antum lupa, bayi antum kencing di situ, karena kan bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI tadi itu kencingnya enggak terlalu menyengat baunya, karena kencingnya itu panas sehingga menghilangkan atau mengurangi baunya tersebut. Antum kencing, antum duduk di sofa tersebut, kemudian antum ingat, nah ini kan tempat tadi dikencingi bayi anak, kata antum. Nah, celana antum atau gamis antum itu najis. Antum harus bersihkan. Pembersihannya gimana Ustaz? Ya sama tadi. Di bagian celana antum yang terkena kencing bayi laki-laki tersebut, antum percikan air, antum usap, tuh celana sudah bersih. Jelas? Nah, tapi sebelumnya tolong sofanya juga dibersihkan tuh dari kencing itu. Karena khawatirnya ada orang lain yang duduk. Kecuali kalau antum nggak tahu atau lupa. Antum lupa duduk di situ, nggak terasa kan? Antum sholat maghrib di Masjid Al-Fattah. Antum membawa celana yang sekarang ini yang terkena kencing bayi tadi. Antum lupa. Ini celana tadi antum duduk di sofa yang dimana tuh sofa dikencingi oleh bayinya antum tadi, sholat maghrib, sholat isya. Kemudian setelah sholat isya ini antum pulang, baru ingat, ini kan celana terkena terkena kencing bayi laki-laki antum tadi itu yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Pertanyaan anak, salat maghrib antum dan salat isya antum dengan menggunakan celana yang najis tadi itu, antum ulangi enggak salatnya? Tidak? Kenapa? Bukan apa? Lupa, iya.
Ada alasan yang lebih tepat. Karena tidak tahu. Iya kan? Tahunya setelah apa? Setelah melaksanakan ibadah salat. Ya kan lupa, kan artinya dihukumi tidak tahu. Setelah selesai baru ingat bahwasannya ini pakaian terkena najis dari kencing bayi laki-laki tadi itu. Dalilnya apa? Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ya ketika itu Nabi SAW salat zuhur. Dulu kan salat pakai sandal ya. Karena salatnya Nabi atau masjidnya Nabi itu tidak ada tehal seperti tempat kita sekarang ini. Langsung tanah. Makanya kita boleh mempraktekkan salat pakai sandal atau sepatu kalau langsung menempel di tanah. Tapi kalau dalam masjid enggak, karena kebiasaan Nabi SAW kalau sholat di atas karpet atau tikar, beliau lepas sandal. Nah, ketika Rasulullah sholat di Masjid An-Nabawi tadi, beliau pakai sandal, pas rakaat yang kedua, mau bangkit rakaat ketiga, Rasulullah lepas sandal. Para sahabat juga ikut-ikutan lepas sandal, ini taatnya sahabat. Melihat Nabi seperti itu, ingin ikut juga seperti Nabi, maksudnya lepas sandal juga mereka. Selesai sholat Rasulullah nanya, lima khalaqtani alakum, kenapa kalian lepas sandal antum itu, kenapa? Ya Rasulullah, khalaqtani alaka fa khalaqnaha. Kami lihat antum lepas sandal tadi ketika antum bangkit dari rakaat yang kedua, makanya kami juga ikut melepas. Jangan-jangan ini syariat yang baru, engkau dapat kabar dari Allah Jalla Jalaluh melalui Jibril alaihissalam. Nabi kemudian menghabarkan, tadi pas waktu rakaat yang kedua, waktu tasyahud, atani Jibril, Jibril datang kepadaku, fa akhbarani anna fi na'li ada. Jibril datang kepadaku dan menghabarkan, menginfokan bahwasannya di sandalku itu ada najis. Makanya aku lepas. Nah, artinya kalau di pertengahan antum salat rakaat yang kedua dari salat Isya ini, antum ingat celana antum itu terkena najis, kencingnya bayi antum tadi. Antum keluar nggak dari salat? Ya keluar, karena kalau antum lepas celana, kelihatan dong celana dalam, kan aurat. Tapi kalau pakai gamis seperti ini, gamis ini kan ada pakaian dalamnya, ada baju singletnya, kaos dalamnya, kemudian ada celana panjangnya itu. Ana misalnya, meskipun nggak ini aja si Ustadz ngapain lepas? Ya kan lepas gamis kemudian meneruskan sholatnya. Antum kepo pudul sama ana, kenapa inti pakai lepas tadi? Ini pakaian ana yang ini tadi terkena kencing bayi ana lupa untuk membersihkan, ini ada najisnya. Nah kalau kita yang lepas, yang ada dalaman, karena kan auratnya laki-laki kan cuma sebatas apa? Dari pusar sampai ke lutut. Tapi kan kebetulan antum pakai celana yang seperti ini, nggak mungkin antum lepas. Kalau antum lepas bisa terlihat aurat antum, paling tidak pahanya antum itu, ya kan? Terasa nggak mungkin juga antum sholat pakai pakaian dalam kan seperti itu, nggak mungkin. Terlihatlah aurat antum. Nah, jadi karena terlihat aurat antum itulah yang membuat batalnya sholat antum di situ. Jelas ya? Nah itu kesimpulannya. Jadi dibersihkan sopanya, ya celana antum juga yang terkena kencing bayi laki-laki akibat antum duduk di sofa tersebut juga dibersihkan dengan cara yang sangat ringan dan mudah tadi yang kita sebutkan.